Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-9 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pada minggu ke-9 ini kita akan memulai dengan teori Nirmana Dwimatra. Ini akan dibagi menjadi 3 kelas. Untuk kelas DG1C itu pada tanggal 4 Oktober 2020. Untuk kelas DG1B itu tanggal 5 Oktober 2020. Dan untuk kelas DG1A itu tanggal 6 Oktober 2020. Ya. Kita mulai dari judul awalnya yaitu color composition. Yang pertama itu atau susunan warna ya. Dimulai dari pengantar warna terlebih dahulu gitu ya. Kemudian warna menurut kejadiannya, hakikat warna di luar konsep spectrum colors. Kemudian ada teori warna terkait pertimbangan konfigurasi, komunikasi dan berbagai dimensi gitu dan dimensi. Kemudian yang terakhir itu teori warna dengan segala permasalahannya terutama terkait dengan proses pembaurannya. Kita mulai dulu dari pengantar warna ya. Tanpa adanya cahaya dan bayangan, maka warna tidak akan hadir pada objek bentuk. Bayangin aja kalau nggak ada cahaya sama bayangan itu warna tidak akan bisa kelihatan gitu oleh mata manusia ya. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh para desainer untuk memiliki warna pada karya desain. Karena setiap konsumen produk itu memiliki banyak pendapat dan emosi terhadap warna. Setiap orang itu memiliki pendapat ataupun emosi terhadap satu warna gitu ya. Akan tetapi sering kali ada desainer yang tidak memiliki ide yang jelas tentang apa yang benar-benar didesain gitu. Jadi dia bingung, tidak bisa fokus apa yang ingin dibuat itu dia bingung. Karena itu kurangnya pengalaman itu salah satu alasan yang menjadi dia bingung terhadap hal tersebut gitu ya. Memiliki dasar teoritis diperlukan untuk membangun konsep berpikir yang lebih efektif sebagai seorang desainer ya. Dengan memilih warna yang dianggap tepat, maka ada muncul banyak sekali pertimbangan yang mungkin saja tidak diharapkan segera terrealisasi. Hal ini kemungkinan bisa menjebak konsep atau gagasan berpikir seorang desainer. Untuk mengembangkan, maka harus fokus untuk menciptakan desain yang menarik bagi konsumen, ya, berdasarkan tren warna gitu. Karena setiap tahun itu warna itu memiliki trennya tersendiri gitu. Sambil membuat pilihan yang masuk akal dan efektif untuk mendukung warna pada desain tersebut, pada desain yang sebelumnya ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa pemilihan warna itu dapat sekaligus memiliki makna dan menciptakan minat sebagai tempat terbaik untuk memulai desain gitu ya. Ketika membuat suatu desain itu biasanya didasarkan terhadap satu warna gitu. Jadi visual ataupun tipe dan sebagainya itu mengalir ketika sudah dipilih warna tersebut. Ada yang punya pemikiran seperti itu. Warna dapat menjadi senjata visualisasi yang sangat kuat pada bentuk artistik dan mampu menambah kreativitas pada tambahan desain. Jika desainnya dihasilkan dengan tepat, untuk warna pada desain itu penempatannya dapat memandu konsep terhadap informasi apa-apa saja yang penting dan dapat menambahkan penekanan yang tidak berlebihan gitu ya. Warna-warna sekunder itu dapat membangun suasana tertentu, dampak emosional yang membawa ide merek kepada konsumen. Misalnya warna sekunder seperti hijau itu ada kesegaran gitu ya. Oke. Kemudian warna ungu lebih elegan ya kan. Kemudian ini penjelasan mengenai hue. Mata manusia yang sehat itu dapat melihat hue dalam jarak 2,3 meter gitu ya. Jadi saya ambil warna yang dari internet gitu ya, intensitas warnanya hue ya, berapa penekanan cahayanya. Misalnya saja kartun pada anak-anak yang menggunakan warna untuk karakter tokohnya, pakaiannya atau aksesoris tokoh kartunnya ini, seperti misalnya saja animasi misalnya Upin Ipin gitu ya. Jadi untuk karakter tokohnya itu pasti Upin dan Ipin masih menggunakan warna pakaian yang itu saja di awal kemunculannya ya. Karena agar orang lain itu dapat mengingat tokoh utamanya yang ini gitu. Atau mungkin pada logo sendiri misalnya untuk
KFC tetap menerapkan dari dulu sampai sekarang itu warna merah sebagai brand logonya. Atau mungkin saja Aqua gitu ya, tetap warna biru. Kemudian mungkin saja packaging Indomie gitu ya, tulisan Indomie selalu seperti itu dari dulu sampai sekarang gitu ya, dengan warna yang sama terus gitu. Oke, selanjutnya ini saya akan menampilkan suatu karya yang dari internet saya ambil, itu Invoice Passport menggunakan gaya kartunis dengan bermain melalui visualisasi untuk mendapatkan keuntungan. Dapat terlihat bahwa warnanya yang digunakan sangat datar dan memiliki nilai sesuatu yang canggih. Akan tetapi dapat tersampaikan kesan atau ide yang akan menjadi sulit untuk menggambarkan tanpa meniru karya untuk anak-anak. Di salah satu karyanya ya, jadi karakter dekoratif anak-anak tapi memiliki tingkat komersial yang cukup baik gitu ya, dengan pemilihan warna yang tidak perlu terlalu banyak tapi kelihatan elegan gitu. Kemudian yang bagian kedua itu warna menurut kejadiannya. Warna mampu memvisualkan komponen untuk menghasilkan desain yang berbeda dari desain yang lain. Warna memiliki berbagai jenis, salah satunya perbedaan warna menurut kejadiannya. Ini seperti warna aditif dan warna subtraktif di sini ya, saya sambungkan. Kita mulai dari warna aditif, itu merupakan warna yang berasal dari cahaya. Ya, jadi biasanya itu warna red, green, sama blue gitu. Jadi dalam komputer RGB modelnya dikenal seperti itu. Kemudian warna subtraktif itu berasal dari pigmen gitu, warnanya cyan, magenta, yellow. Biasanya di komputer itu CMY gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada hakikat warna di luar konsep spektrum color. Sebenarnya warna ini hanya persepsi visual dari otak manusia. Secara empiris, manusia menjelaskan warna ke satu sama lain dengan menerapkan contohnya. Misalnya saja ya, warna biru selalu disamakan dengan warna langit cerah di pagi hari. Ada juga warna biru sebagai warna lautan gitu ya. Atau warna biru itu kelopak bunga agapanthus gitu, atau bahkan pada simbol Partai Demokrat. Secara ilmiah, munculnya warna biru itu harus dianalisis bagaimana manusia itu bisa melihat warna tersebut gitu. Ini ilustrasi gambar ketika bola mata itu mentransfer cahaya yang menangkap objek untuk memilih warna apa yang ada di dalam otak manusia. Karena kan setiap orang saja untuk menentukan satu warna, misalnya warna merah yang cerah, itu memiliki perbedaan pemilihan dari yang transfer tadi ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang cukup unik. Ketika cahaya masuk dan difokuskan oleh mata, maka sel rod dan kon akan bekerja untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak, untuk selanjutnya diterjemahkan sebagai warna. Perpaduan antara tiga warna utama, red, green, sama blue itu sudah bisa mencakup semua aspek warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sifat cahaya yang membuat manusia untuk dapat melihat spektrum color itu seperti: pertama, cahaya itu merambat melalui partikel sekaligus gelombang yang merambat dengan kecepatan yang konstan, yaitu sekitar 300 juta meter per detik. Cahaya adalah pengantar informasi. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan berdasarkan bentuk dari permukaan benda yang bertemu dengan cahaya berdasarkan dua intensitas yang berbeda. Ini contohnya saja pantulan yang teratur sama pantulan yang baur. Itu kalau pantulan teratur mungkin ketika kita melihat di cermin gitu ya, wajah kita sendiri itu pasti akan menunjukkan kejelasan wajah kita yang sebenarnya, karena cermin itu adalah benda yang datar gitu ya, jadi bisa memberikan pantulan yang teratur. Beda halnya ketika kita melihat di air, cahaya gambaran kita sendiri ketika di air yang memiliki gelombang itu akan memantulkan baur, jadi tidak akan jelas gitu untuk pantulan wajahnya. Jadi ini penjelasannya, ketika cahaya bertemu dengan permukaan benda yang rata, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur, makanya lebih jelas ya. Kemudian ketika cahaya bertemu dengan permukaan benda yang bergelombang, maka cahaya akan dipantulkan secara baur gitu. Makanya tidak jelas ketika melihat di air gitu ya, permukaan yang tidak datar. Selanjutnya ketiga itu adalah cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya merambat melalui dua benda,
yang memiliki kepadatan berbeda, maka akan terjadi peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya. Seperti ini ya. Pada sebuah gelas, ketika dimasukkan pensil, itu otomatis kelihatan pensilnya itu patah. Padahal aslinya itu pensilnya tidak patah gitu ya, karena ada pembiasan tersebut. Apabila cahaya merambat hanya pada satu medium yang sama, maka cahaya akan merambat membentuk garis lurus. Namun ketika ia memiliki dua medium dengan kerapatan yang berbeda, maka cahaya akan dibelokkan. Mata manusia menerima informasi berupa cahaya tampak. Artinya setengah bagian atas pensil tersebut dapat dilihat dari cahaya yang merambat melalui udara. Sedangkan setengah bagian bawah pensil itu dapat dilihat dari cahaya yang merambat melalui air. Makanya kelihatan patah, padahal ini isinya tidak ya. Kemudian ini ada pembiasan dengan prisma gitu ya. Cahaya yang masuk itu bening, jernih, tapi ketika masuk ke prisma itu menghasilkan visualisasi warna. Apabila cahaya polikromatik berwarna putih datang, ini sebenarnya warna bening ya. Karena putih itu ibarat kata warna putih gitu, padahal cahaya itu tidak memiliki warna, harusnya bening. Dan masuk ke dalam prisma kaca bening, maka cahaya tersebut membawa lebih dari satu gelombang cahaya. Untuk cahaya bening, maka cahaya tersebut mengangkut semua spektrum color. Ketika cahaya ditembakkan ke dalam prisma, maka cahaya bisa terurai sesuai dengan panjang gelombang masing-masing warna gitu ya. Kemudian yang keempat itu saya jelaskan teori warna terkait pertimbangan konfigurasi komposisi dalam berbagai dimensi. Apa perbedaan antara warna merah dengan warna biru? Ataupun dengan warna yang lainnya? Hal ini membedakan warna-warna tersebut dengan panjang gelombang dan frekuensi gelombang cahaya yang merambat. Nilainya dapat diketahui berdasarkan ini secara fisika ya. Ini seperti gambar diagram seperti ini ya, bisa dilihat frekuensinya berapa gitu ya. Walaupun berbeda panjang gelombang dan frekuensi, akan tetapi semua warna memiliki panjang antara 400 sampai 700 mm. Semua warna ini membawa lebih dari satu panjang gelombang, maka semua warna merupakan campuran lebih dari satu spektrum warna. Selanjutnya, pada materi kelima itu teori warna dengan segala permasalahannya, terutama terkait dengan proses pembaurannya. Representasi type of colors itu sebagai berikut. Yang pertama itu warna hangat. Warna hangat itu atau warm colors itu cenderung lebih menarik perhatian, energik, dan benar-benar kuat. Warna-warna ini dapat menarik perhatian karena sangat cepat dan dianggap sangat aktif. Ini seperti warna merah sebagai background, dari tulisannya harus warna putih karena kalau ketika dibuat warna hitam itu akan tenggelam karena warna yang sama-sama kuat gitu. Jadi dicari warna yang putih gitu. Oke. Karya desain dapat menggunakan warna hangat, tetapi ada pula contoh karya yang gagal dalam membangun kepercayaan, keselamatan, dan kepercayaan. Ya, kepercayaan pada si konsumen. Visualisasi warna hangat menghasilkan peledakan dengan banyak warna-warna hangat. Terkadang warna hangat yang sama seperti background atau latar belakang menghilangkan visual objek utamanya gitu. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam memilih warna. Jangan sampai orang lain itu lebih fokus kepada warna hangat, warna yang lebih dominan tadi ya. Kemudian ada juga warna dingin atau cool colors, cenderung lebih nyaman dan statis. Warna dingin lebih mudah memudar ke background. Warna-warna dingin lebih pasif di alam gitu ya. Salah satu contoh warna, jadi lebih bisa diterima karena warnanya pun juga mampu untuk membuat objek utama itu tidak terganggu dengan warna tersebut gitu ya. Karya desain dapat menggunakan warna dingin dan sangat populer di kalangan situs saat ini. Contohnya saja Facebook dan Twitter yang menemukan sejumlah proyek-proyek terkenal dengan memilih warna intrinsik untuk komposisi warna pada desainnya. Hal ini dikarenakan proyek web selalu harus mencirikan identitas produknya, disebabkan tidak adanya produk yang dapat diamati langsung dan tidak memiliki lokasi fisiknya. Ini misalnya e-commerce gitu ya, jadi tidak orang konsumen itu tidak tahu benar-benar produknya itu seperti apa gitu, hanya dari segi visual. Jadi warna itu mendukung untuk membuat orang lain itu percaya, di mana koneksi pribadi dan kepercayaan dapat dibuat lebih mudah. Situs web yang melayani konsumen di dunia maya itu perlu untuk tampil stabil, dapat percaya, santai, terang, dan bahkan menghibur.
Yang ketiga itu adalah warna netral. Neutral colors sebagai warna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Warna netral dapat mendukung warna lainnya, tentunya jika diterapkan dengan benar. Warna netral juga dapat mengikat semuanya bersama-sama. Warna netral dapat memberikan jeda dari intensitas warna yang lebih terang, lebih intens, dan yang menarik mata konsumen menjadi lebih mudah, gitu ya. Ini seperti salah satu contoh yang menerapkan warna-warna netral ya pada produk ini. Pengikatan warna netral pada background akan membawa warna yang lebih kaku ke dalam percampuran yang serasi. Pada warna desain yang original, maka akan dimainkan bagian penting dalam menciptakan keseimbangan yang terampil dalam suatu desain. Warna netral akan menjadi senjata rahasia terbaik untuk membuat desain menjadi fokus. Artinya, ketika menyusun komposisi warna pada desain, maka visualisasinya akan baik, kemudian dapat mengarahkan bagian mana yang fokus dan yang mana yang membuat mata dapat tertuju, gitu. Seperti yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib di sini, saya minta untuk kalian menggambarkan kumpulan unsur elemen desain dengan macam-macam warna berdasarkan jenis cahaya catnya. Misalnya dengan cat pensil, cat air, cat poster, dan sebagainya. Itu yang dibuat sedemikian rupa. Nanti akan saya arahkan nanti ya. Dan jangan lupa warna-warna tersebut harus didokumentasikan untuk tugas wajib ini ya. Kemudian tugas rutinnya itu mendesain visualisasi pengenalan warna monokromatik, harmoni, dan kontras dengan menggunakan cat air atau bisa cat poster. Tapi untuk cat poster sendiri buatlah takaran pencampurannya yang semaksimal mungkin gitu ya. Oke, ini untuk yang tugas wajib ini karakternya hampir mirip seperti siluet, hanya saja ini siluet diri sendiri ya. Jadi kalian mungkin bisa difoto wajah kalian dari samping gitu kan untuk melihatnya. Kemudian kalau prinsip siluet itu kan hitam, tapi saya ingin kalian membuat prinsip dengan titik-titik ya, pointillist gitu ya, semenarik mungkin lah visualnya gitu ya. Ini juga menggunakan titik-titik sesuai dengan warna kepribadian kalian sendiri gitu ya. Oke, ini juga lebih dominan warna apa yang ada di dalam diri kalian gitu, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, seperti ini. Ini sepertinya menggunakan prinsip ciprakan percik-percikan gitu ya. Jadi dia menggunakan alat mungkin pasta gigi dan sisir gitu ya, dicipat-cipatkan dengan. Jadi untuk proses yang seperti ini, kalau yang sebelumnya itu kan dia menggunakan pensil warna ya, tapi kalau ini dia menggunakan cat dengan alat baik itu kuas ataupun mungkin sikat gigi ataupun pakai sisir. Jadi pada bagian pinggirnya itu ditutup sama kertas. Jadi yang ketika diangkat itu sudah hanya tinggal ini saja gitu ya. Oke, bisa dipilih berbagai macam cara gitu ya, semenarik mungkin ya. Karena kan ini sudah tugas yang pertengahan gitu ya. Oke, ini untuk tugas yang wajib. Kemudian untuk tugas yang rutin, itu kalian membuat visualisasi dari yang saya sampaikan warna ya, warna monokromatik, warna harmoni, sama warna kontras. Jadi menunjukkan visualisasi yang seperti ini gitu ya, harus sesuai gitu. Dan ini juga memberikan efek-efek warna-warna yang monokromatik di visualisasi yang transisi, repetisi, dan oposisi ya. Jadi warna-warnanya itu warna-warna yang monokromatik, harmoni sama kontras, tapi di visualisasi yang repetisi, transisi, dan oposisi gitu ya. Dan sudah saya jelaskan mengenai hal ini. Gitu. Oke. Jadi untuk tugas rutin ini saya ulangi lagi, itu objeknya menggunakan warna-warna monokromatik, harmoni, sama kontras, tapi visualnya itu yang terkait sama repetisi, transisi, dan oposisi. Ya, repetisi itu yang persamaan, kemudian transisi itu mulai berubah, kemudian oposisi itu kebalikan. Oke,
Silakan dijadikan referensi karya kakak kelas kalian untuk membuat suatu hal yang baru yang lebih menarik kalau bisa dari mereka. Mungkin kalau ada materi-materi yang ingin ditanyakan silakan sampaikan di grup. Saya akhiri perkuliahan ini dan sampai ketemu di minggu ke-10 ya. Minggu ke-10. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.